Halo, saat ini kembali bersama kami di kelompok Sokrates 1. Kami kali ini akan membahas mengenai salah satu topik yang cukup hangat, cukup seksi diperbincangkan saat ini. Salah satu yang bisa kita lihat adalah maraknya ujaran kebencian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Terutama hal ini kemudian menyebar ke media sosial gitu. Gimana tanggapan-tanggapannya dari rekan-rekan yang ada di kelompok Sokrates 1 tentang ujaran kebencian yang marak terjadi? Untuk teman-teman yang pengen tahu selanjutnya, langsung saja cek di video ini. Oke, semuanya kembali lagi nih bersama kami ya. Perkenalkan sebelumnya saya Saron Tidori ya. Kali ini kita akan membahas mengenai tadi yang sudah di awal saya sebutkan mengenai ujaran kebencian gitu ya. Terutama media sosial digunakan sebagai kendaraan terhadap tingkah-tingkah yang melanggar norma ini sendiri. Gimana tanggapannya mengenai hate speech tersendiri yang marak terjadi di media sosial gitu ya? Bisa kita lihat. Kalau menurut saya hate speech itu adalah ujaran kebencian yang dilontarkan dari individu ke kelompok atau bahkan kelompok ke individu sendiri dalam bentuk hinaan, perendahan orang gitu, dihina fisiknya, merendahkan orang lah. Itu juga bisa mencakup agama juga, ras itu bisa mencakup itu semuanya. Dan itu sekarang udah sering terjadi dan menurut saya sendiri itu sangat tidak bagus untuk kehidupan sehari-hari. Oke, berarti yang tadi Anda lihat bahwa adalah mengenai salah satu tindakan yang menjustifikasi orang dinilai dari apa yang dia tampilkan apalagi gitu. Kali ini yang kita akan bahas lebih fokusnya adalah mengenai penampilan fisik seseorang. Entah itu mungkin bentuk tubuhnya kah, atau mungkin warna kulitnya, atau mungkin salah satu ya yang bisa kita lihat gitulah ya. Gimana tanggapan Anda tentang hate speech itu sendiri? Kalau menurutku itu kayak sebuah ajakan untuk orang-orang lain gitu, kayak provokasi lah istilahnya. Itu ngajak orang-orang buat kayak ngejelek-jelekin, kayak ngerasis gitu kan, bisa jadi. Itu tuh yang bisa dampaknya tuh nggak bisa bisa bagus, bisa buruk. Itu kalau bagus ya kita bisa pansos, kalau buruknya itu orang-orang bisa menarik diri dari lingkungan yang itu, yang toksik, nggak toksik sih menurutku, yang hate speech, dari hate speech itu kita bisa menarik diri gitu. Untuk menarik tuh tadi bagian tadi tentang pansos itu ya. Berarti kan bisa dijadikan ajang konten untuk menunjukkan eksistensi diri sendiri terhadap di media sosial itu ya berarti. Tapi misalkan kita bisa fokuskan ke orang-orang yang malah justru merasa terkucilkan gitu oleh masyarakat gitu. Gimana hate speech itu bisa berpengaruh sedemikian rupa? Ya pengaruhnya kayak kita jadi orang itu tuh kayak menarik diri dari yang kayak sumbernya itu Dari masyarakat kayak, itu ya sendiri. kayak nanti kan ngerasa kayak dikucilkan, kayak merendahkan diri gitu, terus nanti bisa jadi juga bunuh diri, itu kemungkinan paling fatal. Kemungkinan paling fatal. Iya. Oke. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai apa tuh hate speech tersendiri dan kemudian dampaknya yang bisa terjadi ke masyarakat itu. Tapi belum kita bahas lebih lanjut mengenai dampak-dampaknya. Apakah ada contoh kasus tersendiri untuk hate speech yang ada di Indonesia ya? Atau mungkin bisa lihat sendiri. Gimana tanggapannya, Yosef? Jadi dari pembahasan ini saya mengambil salah satu kasus di dunia selebritis di Indonesia. Salah satunya adalah Marion Jola. Dia adalah salah satu artis yang terkenal di Indonesia. Dia memiliki bakat yang hebat di dunia musik atau musisi, dan Marion Jola ini memiliki keturunan dari Indonesia Timur yang memiliki fisik seperti Indonesia Timur layaknya, yang memiliki warna kulit sawo matang dan ya dan hal lain sebagainya. Tapi dari ciri-ciri dari Marion Jola ini menimbulkan itu sendiri hate speech yang membuat Marion Jola ini sebenarnya tidak kesal, tapi dia mau menunjukkan bahwa dari ujaran-ujaran itu nggak semuanya baik, jadi ada negatif juga. Dan salah satu contohnya ada di postingan Marion Jola tersebut, itu ada dia mengeposting komentar-komentar hate speech yang benar-benar itu udah lewat batas, kayak sepertinya adalah daki, terus kayak babon, terus
dan lain sebagainya yang benar-benar kalau kita baca tuh itu membuat sakit sih didengarnya atau dilihat. Berarti kalau Anda melihat sendiri apa yang terjadi kepada salah satu artis tanah air ya, respon yang bisa dihasilkan dari dia adalah penerimaan diri juga salah satunya gitu kan. Lalu gimana tanggapannya mengenai contoh kasus ini dari perspektif Bung Nathan sendiri? Kalau menurut saya ujaran kebencian yang terjadi di media sosial ini terutama itu berdampak negatif bisa secara luas. Karena hal ini dapat memicu konflik-konflik yang meningkatkan popularitas orang tersebut, bisa juga meningkatkan keburukan nama baik orang tersebut. Oke, tadi kita bisa melihat tanggapan dari Nathan sendiri terhadap contoh kasus ini ya, yang kemudian saya garis bawah di situ bisa berdampak luas terhadap masyarakat gitu. Kita bisa lihat bahwa dari ujaran kebencian yang satu bisa melebar kepada yang lain gitu kan. Gimana tanggapan Anda sendiri Bung Hafir tentang fakta tersebut gitu, yang terjadi? Kalau saya sendiri sebagai masyarakat juga khususnya perlu diketahui bahwa Marion Jola itu seorang musisi dari tanah air. Dia menyampaikan karya-karyanya melalui musik dan dia lebih fokus ke bidang tersebut karena ya kemampuan yang dia punya itu di bidang musik tersebut. Di bidang musik. Menurut saya mengenai hate speech yang dilontarkan kepada Marion Jola itu tidak dibenarkan karena itu sudah sangat menyimpang dari norma-norma yang kita punya dalam masyarakat sendiri. Gitu. Norma-norma seperti apa yang Anda bisa nilai bahwa ini menyimpang itu dari norma-norma masyarakat? Yang pertama pasti norma sosial, karena kita sebagai manusia ya kita harus menjaga nama baik sesama, menghormati sesama, dan perlulah untuk kita tuh care kepada sesama, nggak kita yang mengatakan orang itu tidak benar atau melecehkan atau merendahkan orang tersebut. Merendahkan harkat ya orang lain ya, eksistensi manusia gitu ya. Oke, tadi berbicara tentang contoh kasus yang terjadi kepada salah satu selebritas tanah air ya, yang mendapatkan ujaran kebencian. Nah, kalau bisa kita lihat tentang fakta ini gitu kan, Marion Jola sendiri kemudian dia bisa menanggapi dengan cukup unik ya gitu ya, kita bisa bilang ya. Bahkan dia memposting memanfaatkan gitu. Iya, dia memanfaatkan gitu ya. Nah, gimana bagi orang-orang yang kita sebut tidak punya popularitas, bahkan orang yang punya popularitas sendiri bisa mendapatkan hal yang sama gitu. Dampak seperti apa yang bisa terjadi gitu? Mungkin aku ambil dampaknya mungkin dari kebanyakan dampak positif ya. Oke. Kalian tahu nggak KKI? KKI itu kan yang mendapatkan hate speech mungkin ya. Nah itu kan dia bisa menangannya dengan baik. Mungkin dia nggak dimasukin hati atau apa. Nah itu dia malah berkreasi. Sedangkan yang hate speech itu kan menimbulkan kayak kerumunan atau kalau enggak followers baru lah buat akun medianya kan. Nah dengan banyaknya followers dia itu menurutku brand-brand itu kayak tertarik gitu loh buat mengiklankan produknya di sosial media. Jadi konten. Nah jadi konten. Nah itu kan nggak mungkin dong gratis dong, nggak mungkin lah. Kan itu dibayarkan pasti kan. Nah itu mungkin memanfaatkan kan. Jadi pundi-pundi keuangan kan lumayan kan kalau kita mengambil dari dampak positifnya loh ya. Tapi jangan diambil kalau mindset itu kegiatan yang positif bukan. Itu tetap kegiatan yang salah. Tapi dari salah itu kita bisa mengambil positifnya. Menanggapi dengan cara yang baik lah, yang positif lah, yang atraktif lah bisa kita bilang ya. Lalu gimana tanggapan Anda tentang fakta ini gitu? Kalau berbicara soal dampak itu kayak istilahnya akibat, pengaruh yang ditimbulkan dari sesuatu. Kita sedang berbicara tentang hate speech. Jadi apa yang ditimbulkan oleh hate speech? Seperti yang Bung Sharon bilang tadi, sedangkan orang seperti Marion Jola aja bisa kena hate speech, apalagi seperti kita orang-orang biasa ini ya kan. Bukan maksud untuk merendahkan diri kita nih ya. Jadi dampak negatif yang bisa terjadi itu seperti kayak kita itu menganggap diri kita nggak ada harga dirinya gitu. Nggak ada harga dirinya. Jadi itu kayak menghambat produktivitas kita, menghambat apa namanya? Karena sudah merasa tadi dikucilkan gitu ya dari ini. Jadi kayak orang-orang aja bilang aku. Orang-orang aja bilang aku gini.
berarti aku nggak ada apa-apa Ada gitu. dari dirinya itu. Kalau tadi dari Bung sendiri mengatakan bahwa bisa dimanfaatkan. Iya, bisa gitu ya. dimanfaatkan. Kalau dari tanggapan ini mengenai orang-orang yang tidak punya kesempatan itu gitu, bisa berdampak sangat buruk gitu terhadap mental Ya, seorang. contoh kasusnya kayak kita ambil dari luar negeri ya kan, artis-artis Korea, bahkan artis-artis Korea yang popularitasnya tinggi gitu, Internasional ya bisa internasional bisa berakibat fatal terhadap hate speech ini. sampai akhirnya bunuh diri juga. Iya, betul. Bung Sharon ngikutin Korea? Oke, enggak terlalu juga. Ya. Tapi salah satu dampak yang paling buruk adalah Ya, bisa saja bisa individu itu bunuh diri gitu ya. Kalau enggak krisis identitas mungkin. Oke, tadi kita bisa melihat bahwa ada dampak yang sangat buruk gitu ya terjadi kepada seseorang yang terkena ujaran kebencian, di mana salah satu yang baru kita lihat adalah artis Korea yang kemudian sampai melakukan nekat bunuh diri gitu. Kalau dari Anda sendiri sebagai seorang anak muda gitu, bagaimana Anda bisa menawarkan atau memberikan solusi terhadap salah satu kasus seperti begini? Ya mungkin kalau dari saya sendiri mungkin secara interpersonal aja ya, itu kita kayak lebih kesadaran diri aja gitu. Kalau kita melakukan ujaran kebencian gitu terhadap seseorang itu mungkin merugikan orang lain gitu, kita walaupun kita nggak dapat dampak apa, tapi kan itu merugikan orang lain. Jadi kita membutuh dari kesadaran diri kita kalau melakukan hal itu salah gitu, nggak boleh dilakukan kayak gitu. Lebih kepada melihat diri Iya. sendiri dulu, bahwa sadar diri itu perlu. Iya. Oke, lalu gimana tanggapannya terhadap misalkan solusi yang bisa Anda berikan, apalagi sebagai mahasiswa gitu, anak muda gitu, gimana? Kuliah Anda sendiri. Kalau dari saya menyinggung dari Elia, mungkin kalau dari kesadaran diri kita sendiri tuh mungkin agak sulit ya, karena kemungkinan besarnya tuh nggak bisa, karena mungkin sebagian besar masyarakat di Indonesia ini kan mungkin ada yang pendidikannya itu sampai SD atau mungkin sampai SMP dan Pasca SMA. pendidikan. Iya. Jadi mungkin dari kita sendiri itu mungkin melakukan pendekatan gitu, sosialisasi kepada masyarakat itu bagaimana caranya menggunakan media sosial yang baik, yang benar Dengan gitu, bijak. yang dengan bijak, biar mereka maksudnya nggak di jalan yang salah gitu, nggak menyebarluaskan sesuatu yang nggak benar gitu. Bukannya menjadi seorang penggerak Iya. bahwa ujaran kebencian ini nggak boleh dilakukan, tapi malah jatuhnya nanti Iya, kayak gitu. jadi pelaku gitu Iya. ya. Lalu gimana Bung bisa menyimpulkan dari tanggapan kedua teman ini? Ya, saya mungkin untuk kesimpulannya ya, bagi kita harus kita bisa menyimpulkan bahwa untuk penggunaan media sosial kita harus bisa melakukan pelatihan khusus mungkin untuk kita, seperti mengadakan kampanye online atau webinar atau Jadi salah satu pelaku. untuk lebih meningkatkan pemahaman kita, untuk kesadaran diri kita lebih dalam lagi, untuk melihat perbedaan untuk nilai-nilai pluralisme, Pluralitas ya. beragam. Saya bisa kesimpulan bahwa ternyata salah satu yang bisa kita lihat adalah bukan cuma introspeksi terhadap diri sendiri, tapi juga kita bisa melihat bahwa media sosial ini bisa kita gunakan untuk kemudian menjadi salah satu penggerak bahwa ujaran kebencian ini harusnya kita bisa minimalisir gitu ya, bisa disimpulkan gitu ya. Oke, itu saja segmen kali ini ya teman-teman. Mungkin yang bisa mengetahui bahwa ujaran kebencian ini bisa menjadi salah satu dampak buruk bagi masyarakat. Teman-teman juga boleh salah satunya menjadi salah satu mahasiswa, apalagi anak muda yang menjadi seorang penggerak ya, bisa melihat bahwa teman-teman harus bisa menjadi orang yang merubah bagi orang lain gitu. Gimana? Setuju ya? Setuju. Harus jadi penggerak ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap terus di YouTube kami ya. Nanti pokoknya lihat saja judulnya gitu. Oke, see ya.